Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, insya Allah pada pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Pak Dede. Untuk materi pagi ini kita akan mempelajari tentang meneladani Nabi Muhammad SAW. Marilah kita awali pelajaran pendidikan agama Islam dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 6. Meneladani Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah utusan terakhir yang diutus oleh Allah. Ajarannya dimaksudkan untuk menciptakan rahmat bagi alam semesta. Setiap muslim dituntut untuk menjadi teladan bagi manusia. Umat muslim dituntut menciptakan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, mewujudkan kehidupan yang tentram dan sejahtera. Meneladani perilaku hidup Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk ketaatan kita kepada ajarannya. Anak-anakku sekalian, insya Allah untuk materi pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, sebuah wilayah di kawasan Jazirah Arab. Masyarakat Arab pada masa itu dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah yang berarti kebodohan atau kegelapan. Mereka sebenarnya orang-orang kaya dan pintar, tetapi akhlak mereka sangat buruk. Kebanyakan dari mereka adalah penyembah berhala. Berhala-berhala itu merupakan patung yang diletakkan di rumah-rumah atau digantungkan di dinding Ka'bah. Pada masa menjelang kelahiran Muhammad, atau tepatnya tahun 571 Masehi, terjadi peristiwa penting. Peristiwa itu adalah penyerbuan kerajaan Abisinia ke kota Mekah. Pasukan Abisinia dipimpin langsung oleh rajanya yang bernama Abraha. Tujuan mereka menghancurkan Ka'bah. Pasukan Abraha mengendarai gajah yang jumlahnya ribuan. Penduduk mereka ketakutan dan bersembunyi di rumah masing-masing. Ketika pasukan Abraha memasuki kota Mekah, tiba-tiba muncul kerumunan burung ababil yang cukup banyak. Mereka membawa batu-batu kecil yang panas dan melemparkannya ke pasukan Abraha. Pasukan Abraha pun pontang-panting dan lari menyelamatkan diri. Mereka gagal menghancurkan Ka'bah. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah atau Amul Fil. Peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Pada tahun itulah Nabi Muhammad lahir, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Muhammad berasal dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah. Muhammad lahir sudah menjadi anak yatim karena ayahnya Abdullah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Kebiasaan penduduk Arab waktu itu jika ada bayi yang baru lahir, disusukan kepada perempuan suku Baduy di padang pasir. Tujuannya adalah agar bayi tumbuh sehat di tempat yang udaranya bersih dan segar. Setelah Muhammad lahir, beliau disusukan kepada seorang Baduy. Pada awalnya, Muhammad disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Kemudian digantikan oleh Halimah As-Sa'diyah. Dan pengasuhan Halimah As-Sa'diyah, dalam pengasuhan Halimah As-Sa'diyah, Muhammad menghabiskan masa anak-anaknya selama 4 tahun. Pada masa pengasuhan Halimah, Muhammad mengalami peristiwa aneh. Ketika sedang asik bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba Muhammad didatangi oleh dua orang berpakaian putih.
Keduanya adalah malaikat Allah yang bertugas untuk membersihkan hati Muhammad dari kotoran dan kejahatan. Pada usia 6 tahun, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya, sekaligus mengunjungi keluarga ibunya dalam perjalanan pulang ke Mekah. Di perkampungan Abwa, ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Muhammad kemudian pulang ditemani seorang budak bernama Ummu Aiman. Sejak saat itu, Muhammad menjadi anak yatim piatu. Setelah ibunya meninggal, Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakek ini sangat sayang kepada Muhammad. Nama Muhammad adalah pemberian kakeknya, artinya Muhammad adalah orang yang terpuji. Dinamakan demikian karena kakek ingin cucunya menjadi orang yang terpuji. Namun, kasih sayang sang kakek tidak bertahan lama. Pada usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Akhirnya, Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada masa sedih, Muhammad dilalui dengan tabah. Meskipun yatim piatu, Muhammad tetap menjalankan hidupnya dengan penuh kesabaran. Setiap hari, beliau mengembalakan domba milik pamannya. Beliau ingin meringankan beban hidup pamannya yang kurang mampu. Muhammad dikenal sebagai anak yang disiplin, rajin bekerja, dan penuh tanggung jawab. Di samping itu, Muhammad juga dikenal sebagai anak yang jujur, sehingga disebut Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Perilaku Muhammad itu menyebabkan beliau banyak disayang orang dan memiliki banyak sahabat. Saat berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Muhammad berdagang ke negeri Syam dan Syria. Di tengah perjalanan, Abu Thalib bertemu dengan pendeta bernama Bukhaira. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad, sehingga ia menyarankan kepada Abu Thalib untuk kembali ke Mekah. Mengapa? Karena pendeta itu takut jika orang-orang Yahudi mengetahui kenabian Muhammad, mereka akan menganiaya bahkan membunuhnya. Muhammad diangkat menjadi Rasul. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah, seorang saudagar kaya di Mekah. Dari hasil pernikahan itu mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu 2 laki-laki dan 4 perempuan. 2 putra tersebut bernama Qasim dan Abdullah, sedangkan keempat putrinya yaitu Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kulsum. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah atau sebelum hijrah atau tanggal 6 Agustus 610 Masehi, Allah mengangkat Muhammad menjadi Rasul. Pengangkatan itu ditandai dengan diterimanya wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu, Muhammad sedang bertahanus atau menyepi di Gua Hiro. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril yang membawa wahyu Allah. Peristiwa itu kemudian diperingati umat Islam sebagai nuzulul Quran, yakni waktu turunnya wahyu Al-Quran yang pertama kali. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan dakwah kepada penduduk Mekah. Sasaran dakwah pertamanya adalah keluarganya sendiri, kemudian meluas kepada Bani Hashim, dan akhirnya kepada penduduk Mekah. Cara dakwah yang dilakukan Nabi pada awalnya sembunyi-sembunyi, kemudian semi terbuka, dan akhirnya dakwah secara terbuka. Hal itu dilakukan karena suku Quraisy menentang dakwah Nabi yang dianggap menentang keyakinan nenek moyang mereka. Pada masa itu, masyarakat Mekah menjadi penyembah berhala. Setiap suku memiliki berhala sendiri. Berhala yang terkenal dimiliki oleh suku Quraisy adalah Lata, Manat, dan Uzza. Rasulullah SAW menentang penyembahan berhala dan mengajak masyarakat untuk menyembah Allah. Ajaran yang dibawanya adalah tauhid, yakni mengakui keesaan Allah. Ajaran lain yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah tentang hari kiamat. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mengajak orang-orang Quraisy untuk berakhlakul karimah. Perbuatan yang baik akan mendapatkan balasan surga.
di hari kiamat, sedangkan perbuatan jelek akan mendapatkan siksa di neraka. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad menjelaskan antara orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama. Hal yang membedakan di antara mereka adalah ketakwaannya. Siapa saja yang taat dan patuh kepada Allah, itulah yang tinggi derajatnya. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ditentang para pemuka Quraisy, terutama Abu Lahab dan Abu Jahal. Keduanya adalah paman Nabi sendiri. Paman Nabi ini bahkan menyiksa para pengikut Nabi dan melarang mereka mengikuti dakwah Nabi. Bahkan Abu Jahal membuat sayembara, siapapun yang dapat membunuh Muhammad akan diberi hadiah 100 ekor unta. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Melihat penyiksaan yang dialami oleh pengikutnya, Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka untuk hijrah atau pindah dari Mekah. Hijrah pertama dilakukan pada tahun 615 Masehi menuju ke Habasyah. Pada hijrah yang pertama itu hanya pengikut Nabi yang mengungsi, sedangkan Nabi tetap berada di Mekah. Tekanan dan ancaman orang Quraisy semakin menjadi. Pada tahun 619 Masehi, Nabi ditinggal wafat oleh kedua orang yang dicintainya, yaitu Khadijah, istrinya, dan Abu Thalib, paman sekaligus pelindungnya. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun berkabung, tahun kesedihan. Beratnya tekanan yang dilakukan orang-orang kafir Mekah membuat Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk melakukan hijrah ke Yathrib pada bulan September 622 Masehi. Para pengikut Nabi SAW berangkat dahulu ke Yathrib tanpa pengetahuan orang-orang kafir. Disusul kemudian Nabi SAW didampingi Abu Bakar menyusul hijrah secara diam-diam. Tugas pertama Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mempersatukan para pengikutnya yang dari Mekah, yang disebut kaum Muhajirin, dengan pengikutnya di Madinah yang disebut dengan kaum Ansor. Mereka diikat oleh persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah. Di samping itu, di Madinah juga terdapat suku-suku Yahudi. Nabi kemudian menyusun piagam Madinah, yaitu diakuinya hak tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Nabi mengajarkan sikap toleransi beragama antara orang Islam dan orang-orang Yahudi agar mereka hidup rukun di Madinah. Kepindahan Nabi Muhammad SAW pada pengikutnya ke Madinah menimbulkan kemarahan orang-orang kafir di Mekah. Mereka berusaha menyerang Nabi Muhammad SAW terus melakukan dakwah secara gigih. Pengikut beliau semakin banyak dan kuat. Pada 20 Ramadan 8 Hijriah 630 Masehi, Nabi dan umat Islam menuju ke Mekah untuk membebaskannya dari kaum kafir. Peristiwa ini disebut Fathu Mekah yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nasr. Keteladanan Nabi Muhammad SAW, sikap sabar dan tabah. Sabar dan tabah adalah dua sifat yang saling melengkapi. Sabar adalah sikap menerima dengan lapang dada segala sesuatu sedang terjadi seperti kesedihan, kesusahan, kemiskinan, kehilangan, dan lain sebagainya. Sabar juga bisa berarti tidak mudah tergoda oleh hawa nafsu, dapat menahan emosi dan tetap tegar menghadapi segala hal yang memancing untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Tabah artinya tidak larut dalam kesedihan. Orang yang tabah berarti menerima dengan ikhlas yang terjadi dan menganggap hal itu sebagai cobaan dari Allah. Orang yang tabah selalu berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menghadapi segala cobaan yang terjadi. Jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Sikap jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya merupakan akhlak yang terpuji. Jujur berarti berkata apa adanya, mengatakan sesuatu sesuai kenyataan. Lawannya adalah bohong.
atau mengatakan sesuatu yang tidak senyatanya. Bertanggung jawab berarti melakukan sesuatu sesuai yang telah diterimanya. Ketika seorang bersikap jujur dan bertanggung jawab, ia akan memiliki sifat dapat dipercaya. Dalam kehidupan di masyarakat, bergaul dengan teman-teman, berhadapan dengan orang tua dan guru, kita harus membiasakan sifat jujur dan bertanggung jawab. Di rumah, di sekolah, di mana saja, kita harus tetap jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab kita wujudkan dalam perkataan maupun perbuatan. Berkatalah yang jujur dan bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah kita katakan. Untuk itu, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak dapat kita tunjukkan kebenarannya. Itu artinya kita bohong dan tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar pendidikan agama Islam tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya, mempraktekannya, mulai dari sikap percaya, sikap jujur Nabi Muhammad SAW, dan gigih, dan yang lainnya. Sekian dari Bapak. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.